Halo, welcome to kelas online. Di video kali ini kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pada pembelajaran 3, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Oke, topik kita yang pertama adalah teks eksplanasi dan kosakata baku. Mari kita perhatikan teks eksplanasi berikut yang berjudul rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang akan menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan 4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Oke, dari teks yang tadi kita mulai akan mencermati isi dari teks eksplanasi yang berjudul rangkaian lampu di kelasku. Jadi, mari kita berlatih menemukan dan memperbaiki kata serta kalimat yang kurang tepat. Papa harap kalian bisa menyiapkan 1 buah buku tulis yang akan kita pakai untuk membuat tabel seperti ini. Isinya adalah kata-kata non baku yang kalian dapatkan di teks yang tadi. Kemudian perbaikannya, kalimat yang tidak efektif kalian catat di tabel ini. Kemudian buat perbaikan dari kalimat itu. Kalian bisa pause sekarang videonya untuk membuat tabel. Oke, silahkan di pause. Baiklah, setelah kalian membuat tabel ini, silahkan cermati teks ini. Kalian cari kosakata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektif. Kamu masukkan di tabel yang tadi, kemudian buat perbaikannya. Jadi silahkan pause video ini lagi ya. Selamat bekerja. Oke, setelah membuat jawaban anak-anak dari hasil identifikasi teks eksplanasi, mari kita cek pekerjaannya dengan jawaban berikut ini. Silahkan dicek. Nah, semoga jawabannya benar ya. Yang pertama, ada 3 kata non baku yang ditemukan di sini. Silahkan dicocokkan semuanya. Semoga semua menemukan ya. Ada kata dipakai, kata buat, dan kata banget. Kata dipakai ini kita ganti dengan kata digunakan ya. Ini sama-sama maknanya menggunakan ya. Hanya saja katanya beda. Ini satunya non baku, ini baku. Yang kedua buat kita ganti menjadi untuk. Kata banget kita ganti menjadi sekali. Ini bermakna sangat ya. Oke, untuk kalimat yang tidak efektif kita menemukan 3 kalimat. Kalimat yang pertama, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan untuk merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini kalimatnya terlalu terbelit-belit karena menggunakan 2 kata dengan makna yang sama, yaitu 1 adalah, 2 merupakan. Kata buat ini adalah kosakata yang tidak baku yang sudah kita ganti tadi ya. Kata buat kita menjadi untuk. Kata adalah dan merupakan yang memiliki nama yang
makna yang sama, kita hilangkan satu. Kita menggunakan kata merupakan. Jadi hasil dari kalimat perbaikannya adalah pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, demikian untuk perbaikannya. Kalimat non-efektif atau kalimat tidak efektif yang kedua adalah rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Kata sangat dan sekali ini menunjukkan makna yang kurang lebih sama, jadi kita hilangkan saja salah satunya. Kita hilangkan kata sekali. Dan menjadi rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik. Oke, kalimat yang terakhir adalah kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, untuk dapat ini terkesan terbelit-belit ya kalimatnya. Kita sederhanakan menjadi kita hanya perlu untuk menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu. Atau juga bisa kita hilangkan juga kata untuk ini dan menjadi kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, kalian boleh pilih salah satunya. Oke, jadi sekian untuk hal latihannya. Semoga semuanya benar ya. Selanjutnya, kita akan mulai mengidentifikasi isi dari topik masalah, deretan penjelas, dan kesimpulan dari rangkaian lampu di kelasku. Untuk topik masalahnya setelah anak-anak baca, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel digunakan di berbagai tempat untuk penerangan. Itu adalah paragraf 1 topik masalahnya. Kemudian deretan penjelas pada paragraf yang kedua adalah rangkaian campuran di kelasku terdiri dari rangkaian seri pada lampu di kelas yaitu L3 dan L4 dan rangkaian paralel yaitu L1, L2, dan L3, L4. Yang terakhir paragraf yang ketiga menuliskan tentang kesimpulan yaitu adalah rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik. Baiklah, topik kita selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Apa sih itu rangkaian listrik campuran? Nah, di sini rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana rangkaian seri dan bagaimana rangkaian paralel. Nah, jika kedua rangkaian ini kita satukan, akan membentuk satu rangkaian baru yang disebut dengan rangkaian campuran. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada rangkaian paralelnya. Kemudian di dalam rangkaian ini ada rangkaian seri. Makanya disebut rangkaian campuran, ya. Nah, jadi apa kelebihan dari rangkaian campuran ini dibandingkan dengan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian listrik campuran ini mempunyai variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi listrik rumah, sekolah, dan sebagainya. Karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lainnya. Misal, ketika lampu rumah satu mati, yang lain tidak ikut mati. Kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri. Maka, jika beban satu mati, maka yang lain juga ikut mati. Beban yang dimaksud adalah lampu atau peralatan elektronik yang lainnya. Kekurangan dari rangkaian campuran ini juga ada. Rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran lebih banyak karena kabel yang dibutuhkan itu lebih banyak juga. Selain itu, jika kita menggunakan power berupa baterai, tentunya dayanya akan lebih cepat habis karena di dalamnya pastilah memuat banyak sekali beban atau lampu atau peralatan elektronik yang lainnya. Contoh rangkaian listrik campuran bisa kita perhatikan di sini.
Ini merupakan contoh rangkaian listrik campuran. Di sini ada rangkaian paralel ya. Untuk lampu ini dan ini itu dan termasuk juga lampu ini menggunakan tipe rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri dari garis ini menuju ke sini itu rangkaian seri karena lampu ini berderet dengan yang ini. Ya, saklar ini kabel satu ini menyambungkan dua buah lampu. Jadi kalau lampu ini mati, ini juga ikut mati. Ya, karena tidak ada aliran di sini. Oke. Contoh yang kedua itu rangkaian campuran seperti gambar berikut. Di sini ada rangkaian paralel ya. Di sini juga ada rangkaian paralel. Namun rangkaian serinya lebih banyak. Memuat 1, 2, 3, 4 lampu di sini ya. Nah, jadi demikian contoh dari rangkaian listrik campuran. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silakan dibagikan, di like, atau di subscribe. Terima kasih.